Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yansa dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 dengan NIM 19110045. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang haki dan hukum yang mengikatnya dari mata kuliah percakapan antar personal. Oke. Pengertian haki. Istilah haki atau hak atas kekayaan intelektual atau HMI, hak milik intelektual atau harta intelektual, merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property right sendiri ialah pengalaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia (human right). Hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atas kelompok orang atas kerja atau karya ciptanya. Secara sederhana, hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Namun jika dilihat dari rincian haki, hak kekayaan intelektual juga termasuk dalam bagian hak atas benda yang terwujud seperti paten, merek, dan hak cipta. Haki sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Haki juga merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang atau kelompok maupun lembaga menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakannya. Adapun tujuan dari haki seperti di bawah ini: 1. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak manusia, milik manusia terhadap kekayaan intelektual dan hasil karyanya. 2. Sebagai bentuk penghargaan atas kekayaan intelektual manusia. 3. Sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dimiliki oleh perorangan maupun sekelompok orang. 3. Sebagai sebuah perlindungan. 4. Mengenjot dunia industri dan gairah berkarya untuk terus berkembang dan produktif. 5. Untuk membentuk motivasi kreativitas masyarakat sehingga agar dapat berpikir kritis. 6. Perlindungan hukum terhadap pencipta dan ciptaannya. 7. Bentuk motivasi maupun apresiasi kepada pencipta dan masyarakat luas untuk dapat terus berkarya menciptakan produk dan inovasi yang lebih baik. 8. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nilai ekonomis dan terkandung di dalamnya. Adapun jenis hak kekayaan intelektual dan hukum yang mengikatnya. 1. Undang-Undang Nomor 19/2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang hak cipta. Hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang mengumumkan atau memperbanyak ciptanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi keterbatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, dan keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Untuk perlindungannya, hak cipta, perlindungan terhadap suatu cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan itu terwujud dalam bentuk nyata. Cipta yang dilindungi ialah ciptaan yang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten.
Paten itu sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasi tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide investor yang dituangkan ke dalam sebuah kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat sebentar. Ada investor dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk, proses, atau penyempurna pengembang produk atau proses. Inventor dan pemegang paten adalah seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Terus dalam jangka waktu paten diberikan perlindungan 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. 3. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek sendiri ialah suatu tanda yang berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang perdagangan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Terus merek jasa digunakan pada jasa perdagangan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Merek eksklusif kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa yang dengan berkarakter yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa jenisnya. Jasa waktu perlindungan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama 10 tahun. Perlindungan merek terdaftar dalam 10 tahun tersebut berlaku surat sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi yang warna atau gabungan daripadanya yang terbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang diberikan kesan estetik yang dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai menghasilkan suatu produk. Terus jangka waktu perlindungannya. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Selanjutnya, tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam daftar umum desain industri yang diumumkan oleh berita resmi desain industri. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. 1. Jangka waktu perlindungan desain industri. 2. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Terus desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua
interkoneksi dalam bentuk sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen. Sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah sifat aktif yang bagian atau seluruhnya saling berkaitan dengan bentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Lanjut, dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu sejak dieksploitasikan secara komersial, permohonan harus dilaksanakan paling lambat 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, perlindungan selama 10 tahun. Perlindungan sebagaimana tanggal mulai berlakunya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lainnya di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Perlindungan rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan juga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya informasi dianggap rahasia apabila informasi tersebut hak dilakukan oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 56 sampai 58, yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri atau kuasa tertentu pada bidang yang dihasilkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.